Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Aulia Kusuma Yudi dari kelas HTNH. Sekarang saya di sini akan membahas tentang penghalang-penghalang warisan. Happy watching. Jadi kali ini kita akan membahas tentang penghalang-penghalang warisan. Dalam hukum waris Islam, ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafi yang menyebutkan ada 4 macam penghalang kewarisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan 3 lagi penghalang kewarisan, yaitu 1. Perbedaan kekafiran antara kafir zaimi dan kafir harobah, atau kafir zimmi dan kafir harobah tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antara mereka. Yang kedua, riddah. Orang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun yang kafir. Harta yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada baitul mal. Ketiga, pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh mewarisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan pembunuhan tersebut. B. Penghalang kewarisan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Kompilasi hukum Islam adalah suatu upaya untuk mengodifikasikan dan mengatur hukum Islam dalam sebuah sistem hukum tertentu. Biasanya dalam konteks hukum negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam atau KHI lahir setelah ekstensasi peradilan agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum material dalam menyelesaikan masalah perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam atau KHI, yaitu terdapat dalam pasal 171 sampai 193 KHI antara lain. A. Pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah hilangnya nyawa seseorang secara langsung ataupun dengan beberapa alasan. Dan orang yang terhalang dari mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar, seperti yang disebutkan dalam hadis. B. Perbedaan agama. Termasuk dari penghalang waris yang telah disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama, yang mana agama dari seseorang yang mewarisi berbeda dengan agama yang diwarisi, seperti salah satu di antara mereka adalah seorang muslim, sedangkan yang lainnya adalah seorang kafir, atau salah di antaranya Yahudi dan yang lainnya adalah Nasrani. C. Fitnah. Sebelumnya ada salah satu dari 4 mazhab ulama fikih yang menjadikan fitnah sebagai penghalang waris, karena belum disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwa fitnah menjadi salah satu di antara penghalang waris lainnya. Dan belum ada juga ulama yang menetapkan fitnah sebagai penghalang waris. C. Upaya mengatasi penghalang-penghalang warisan. 1. Pendidikan hukum warisan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum warisan. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan kampanye penyuluhan untuk mengedukasi individu tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal warisan. 2. Penguatan hukum warisan. Mengkaji dan memperbarui undang-undang warisan untuk memastikan bahwa mereka adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, penyadaran masyarakat. Kampanye penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan, hak-hak hukum, dan perlindungan yang tersedia dalam hukum warisan. 4. Mengatasi penghalang-penghalang hukum warisan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. 5. Perlindungan hukum bagi kelompok rentan.
memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua tunggal memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam khusus waris. 6. Penegakan hukum yang kuat. Memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hukum waris, termasuk tindakan ilegal seperti mencuri atau penyalahgunaan warisan. Jadi, kesimpulannya bahwa hukum waris Islam memiliki sejumlah penghalang yang dapat mempengaruhi pembagian warisan dan menghasilkan ketidaksetaraan dalam hak dan pembagian harta. Dalam hukum waris Islam, ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanif yang menyebutkan ada 4 macam penghalang kewarisan mansyur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Qudrasi menambahkan murtad dalam penghalang kewarisan. Upaya dalam mengatasi penghalang-penghalang dalam konteks hukum warisan adalah penting untuk memastikan bahwa warisan dan harta benda dapat diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian dari tugas video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.